Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sahabat ngopi Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat yang dimiliki oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salat khusyuk wal kudu. Apa itu salat khusyuk wal kudu? Salat khusyuk wal kudu yaitu salat dengan konsentrasi batin, dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu sifat yang dimiliki oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ngopi Bang Jun, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelaskan kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bagaimana kita ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya salat, yaitu dengan khusyuk wal kudu. Sahabat ngopi Bang Jun, setiap kita pasti menginginkan yang namanya salat khusyuk wal kudu. Sehingga dengan salat khusyuk wal kudu inilah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar salat kita khusyuk wal kudu. Seorang ulama Hindustan, Maulana Yusuf rahmatullah alaihi, beliau katakan ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan salat khusyuk wal kudu. Apa itu? Yang pertama kata beliau, meyakini dengan sholat selesai masalah. Nah, hari ini kita terkadang tidak yakin bahwa dengan sholat ini selesai masalah kita. Seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika garam tidak ada di rumah, ketika sendal putus, maka yang dilakukan pertama kali adalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kemudian Allah Subhanahu wa taala hantar melalui tangan manusia dan lain sebagainya, itulah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada sahabat tadi. Sahabat Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita mendapatkan salat khusyuk wal kudu? Yang kedua adalah mengikuti tata cara salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 tertibnya, ada 3. Yang pertama tertib waktu, yang kedua tertib tempat, dan yang ketiga tertib cara. Inilah tertib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertib salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tertib waktu, tertib tempat, tertib cara. Waktunya yaitu di awal waktu. Tempatnya sebaik-baik di masjid. Dan caranya yaitu dengan cara berjamaah. Ini tertib salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat di awal waktu. Kemudian tertib yang kedua tadi apa? Yang kedua yaitu dengan tertib tempat. Ya, jadi salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tertib yang kedua itu tertib tempat. Yaitu sebaik-baik tempat salatnya bagi laki-laki itu di masjid. Jadi seperti itu. Kemudian tertib cara yaitu dengan cara berjamaah. Sahabat Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar salat kita khusyuk wal kudu?
Yang ketiga yaitu hadirkan keutamaan atau fadilah sholat itu. Jadi kita harus tahu apa keuntungan-keuntungan sholat yang kita lakukan. Misal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sholatul jamaati afdal min sholatil fadzi bisabi wa isrina darajah." Sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik ketimbang sholat sendirian. Nah, inilah fadilah atau keuntungan sholat yang harusnya kita hadirkan. Sehingga kita ada jazbah untuk melaksanakan sholat itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa melangkahkan kakinya menuju masjid, maka setiap langkah-langkahnya akan digugurkan dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Sahabat Ngopi Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat, bagaimana caranya agar sholat kita atau kita mendapatkan sholat khusyuk wal khudu'. Yang keempat yaitu tawajjuh di 4 rukun. Artinya konsentrasi penuh di 4 rukun. Yang mana itu? Yang pertama pada saat kita qiyam, pada saat berdiri. Kemudian pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, dan pada saat kita duduk. Bagaimana di 4 tempat ini atau di 4 rukun ini kita konsentrasi penuh, kita tawajjuh penuh. Dan yang kelima, kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, untuk mendapatkan sholat khusyuk wal khudu', yang kelima yaitu ikhlas lillahi ta'ala tanpa tendensi-tendensi. Jadi sholat kita ini bukan karena takut mertua, sholat kita ini bukan karena dipaksa oleh istri, ya, sholat kita ini bukan karena ingin dikatakan ini orang alim dan lain sebagainya, tetapi sholat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi ta'ala. Sahabat Ngopi Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah 5 cara untuk mendapatkan sholat khusyuk wal khudu'. Jadi upaya kita untuk mendapatkan sholat khusyuk wal khudu' sebagaimana yang disampaikan oleh Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Apa itu? Yang pertama, meyakini bahwa dengan sholat selesai masalah. Yang kedua, sholat mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghadirkan keuntungan-keuntungan atau fadilah daripada sholat itu. Yang keempat, tawajjuh di 4 rukun. Dan yang kelima, ikhlas lillahi ta'ala. Inilah 5 cara atau upaya yang bisa kita lakukan agar sholat kita khusyuk wal khudu'. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.